على فطرة الإسلام أصبحنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah. Keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang Payakumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah dulu Tuanku Mudoho Syekh Burhan kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian, kayak berjuang sendiri. Kenapa? Kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah, semua tasawuf ahlu sunnah ya. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis, jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan bimbingan beberapa masyayikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharulah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata idza qala abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung la ilaha illa ana, betul tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu dia seorang qadhi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadhi ngejek beliau. Apa kata si qadhi? Bayazid, gitu pendek, panggilan pendeknya, ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah, dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid.
Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget, ini imam hafiz Quran kok nggak percaya Allah maha memberi rezeki. Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat salat Anda batil, saya ulang lagi salat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat Bapak Ibu, nggak kuat kita salat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, salatnya nggak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis salat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fikih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak Saiswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan. Dan itu jalan kaki Pak, nggak pakai Innova kayak Tuan Komodo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jamaah tabligh, namanya khurud, jalan kaki. Cuma sampai di suatu masjid diusir sama orangnya, dianggap jamaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jamaah tabligh itu. Taib. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab, tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu. Dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya. Dia melarang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5.000-an riwayat dari Nabi, 5.000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis? Ya nih. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari Bang, LCMA bisa lupa. Imam Ghazali nggak perlu ke Al-Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10.000-an riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa.
apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya, wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih, cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca, al-mu'min mir'atul li akhihi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kolbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesel. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ari-ari, ya, itu bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar la ilaha illallah, ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya, ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati, tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak? Dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya nak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau nak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdol itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdolul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya, mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zoluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, la meninggal Bu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah.